مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita tamadini, yang sama-sama kita hormati para kiai, para asatidz yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus panjenenganipun Kiai Suparti Muhammad Khairon, wabil khusus panjenenganipun Kiai Abdul Rashid. Mudah-mudahan guru-guru kita, kiai-kiai kita selalu Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Ustaz Aim Saifullah beserta Bapak Mustafa Ketua Majelis Jumat Bersolawat, wabil khusus Bapak Usaid Sahibul Bait. Mudah-mudahan Pak Ustaz sekeluarga besarnya selalu Allah berikan kesehatan, keberkahan, dimudahkan dalam tugasnya dan selalu menjadi aparatur negara yang bisa mengayomi masyarakat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Majelis Jumat Bersolawat, alhamdulillah petang hari ini, malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat sempat, nikmat iman. Karena tanpa tiga nikmat tersebut kita tidak akan pernah mampu datang ke tempat ini. Tanpa adanya sehat,
bapak-bapak gak bisa hadir malam hari ini. Sehat tapi tidak sempat, ya tidak bisa hadir. Sehat, sempat, tapi tidak Allah berikan keimanan, artinya tidak galak melok ngaji, ya tidak bisa hadir. Makanya paling tidak dengan 3 nikmat itu, Allah berikan sehat, Allah berikan sempat, Allah berikan iman, sehingga kita mampu istiqomah untuk hadir setiap malam Sabtu ini. Biniat dengan niat sama-sama kita thalabul ilmi, sama-sama kita sholawatan bersama, sama-sama kita dzikir, sama-sama kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang tergolong radhiyallahu anhu wa radu an, yang ridho terhadap ketetapan Allah dan Allah akan ridho dengan apa yang kita kerjakan. Jamaah rahimakumullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi daraini. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi sholatil jum'ati. Adapun pasal fi sholatil jum'ati, di dalam menerangkan sholat Jumat. Hiya fardu ainin. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Artinya fardu ain adalah fardu yang melekat pada orang yang terjatuhi hukum syar'i, tidak bisa diwakilkan. Inda istima'i syara'itiha, fardu ain terhadap orang-orang yang sudah berkumpulnya syarat-syarat sholat Jumat. Artinya ada orang yang walaupun dia laki-laki, dia dewasa, dia balik, sehat akal, itu ya ada yang tidak diwajibkan sholat Jumat karena kurang syaratnya. Di antara contoh, misalkan ia balik, dewasa, sehat, akalnya mukallaf, kalau dalam bahasa fikih itu tidak wajib sholat Jumat. Siapa? Contohnya orang yang dalam keadaan musafir, orang dalam keadaan bepergian, nah itu tidak wajib sholat Jumat. Tidak terjatuhi fardu ain sholat Jumat, ya monggo. Tidak sholat Jumat, sholat duhur juga sah. Itu karena syaratnya tidak ngumpul. Sedangkan kalau misalkan syarat itu ngumpul dalam seseorang, maka orang tersebut terjatuhi hukum wajib menjalankan sholat Jumat. Wa furidat bi Makkah, diwajibkannya sholat Jumat itu pertama kali turun perintah di kota Makkah. Jadi perintah sholat Jumat niku pertama kali turun perintah niku teng kota Makkah. Di kota Makkah pertama kali perintah sholat Jumat itu turun perintahnya di kota Makkah. Walam takum biha, tapi belum bisa dilakukan sholat Jumat di kota Makkah. Perintahnya turun. Saat itu ada perintah dari Allah untuk menjalankan sholat Jumat. Walam takum biha, tetapi waktu itu belum dilaksanakan sholat Jumat di Mekah. Tidak bisa sholat Jumat di kota Mekah waktu itu, walaupun perintahnya sudah turun. Apa alasannya? Ada perintah sholat Jumat turun di Mekah kok kemudian belum sempat belum bisa dikerjakan di kota Mekah. Alasan yang pertama,
li faqdil adadi, karena kurangnya jumlah orang jamaah. Karena waktu itu yang masuk Islam itu masih sedikit, makanya secara jumlah itu belum sah untuk mendirikan sholat Jumat. Walaupun perintahnya di kota Mekah sudah turun, tapi belum bisa dikerjakan waktu itu. Alasan yang pertama, lifaqdil adadi, karena jumlahnya belum cukup, jumlah orang muslim, orang Islam belum banyak. Aw li anna syi'araha idharun, atau alasan yang kedua, sholat Jumat itu syiarnya tampak, dikerjakan bisa dilihat oleh orang lain. Ini alasan yang kedua. Kenapa kok sholat Jumat tidak bisa langsung dikerjakan ketika turun perintah untuk sholat di kota Mekah? Karena alasan yang kedua adalah auli anna syi'araha al-idharu, syiarnya itu tampak, kelihatan, tidak bisa disembunyikan. Padahal wa kana sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan fiha, padahal waktu itu Kanjeng Nabi dakwahnya itu masih sembunyi. Karena waktu itu dakwahnya Kanjeng Nabi di kota Mekah itu masih sembunyi-sembunyi, Pak. Kenapa masih sembunyi-sembunyi? Bahaya kalau ketahuan ada orang masuk Islam, ada orang ikut ajarannya Muhammad, waktu itu dibunuh, dipenggal itu kepalanya. Makanya agar aman, agar gak ketahuan siapa ini yang masuk Islam, itu dakwahnya masih sembunyi. Kalau terang-terangan aku sudah ikut Muhammad, wah dibunuh itu Pak, dikeroyok itu di kota Mekah di masa itu. Makanya sholat Jumat belum bisa dikerjakan waktu itu. Kalau dikerjakan ketahuan Pak, itu ketahuan, oh ini sudah masuk Islam ini, kemarin ikut Muhammad sholat ini, ketahuan semua itu. Kalau ketahuan bisa dibunuh semuanya. Nah, itu alasan yang kedua. Kenapa sholat Jumat itu belum bisa dilaksanakan di kota Mekah? Karena dakwahnya Kanjeng Nabi saat itu masih sembunyi, agar aman, orang yang masuk Islam tidak ketahuan, tidak dibunuh orang Quraisy, orang kafir, tidak dibunuh orang Islam oleh orang kafir itu. Nah, di mana itu pertama kali dilaksanakan sholat Jumat? Wa awwalu man aqamaha bil Madinati, dan pertama kali didirikan sholat Jumat itu di luar kota Madinah, dekat dengan kota Madinah, kurang lebih 1 mil atau 900 meter, 1 mil tuh dari kota Madinah. Itu tempatnya namanya Lembah Wadi Ranah di wilayah Bani Salim bin Auf sebelum Madinah. Itulah di situ sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di Lembah Wadi Ranah. Itu sebelum kota Madinah. Nah, saya juga belum pernah ke sana itu. Belum tahu, baru tahu kisahnya wae, baru tahu ceritanya wae. Mudah-mudahan kita semua yang belum pernah ke sana nanti diizinkan oleh Allah ziarah ke sana. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya di tempat tersebut sekarang Pak ada masjid namanya Masjid Al-Jum'ah. Masjid Al-Jum'ah itu beda dengan Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertama kali yang dibangun oleh Kanjeng Nabi, itu namanya Masjid Quba. Jadi dalam tarikh itu, dalam sejarah itu disebutkan
Kanjeng Nabi itu hijrah ke kota Madinah sampai di tempat yang didirikan Masjid Quba itu hari Senin. Hari Senin. Hari Senin itulah mulai bangun Masjid Quba. Kemudian melanjutkan perjalanan Jumat pagi setelah dapat beberapa ratus meter, kemudian Rasulullah berhenti bersama para rombongan di lembah Wadi Raruna untuk menjalankan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pertama kali itu bukan di Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertama kali yang dibangun oleh Kanjeng Nabi. Masjid pertama kali yang ada di muka bumi. Ini namanya Masjid Quba. Tapi kalau pelaksanaan sholat Jumat pertama kali itu di lembah Wadi Raruna yang sekarang ada masjid di sana namanya Masjid Al-Jum'ah, Masjid Jumat. Makanya disebut dinamakan Masjid Jumat karena pelaksanaan sholat Jumat pertama kali Kanjeng Nabi bersama rombongan muhajirin, orang-orang yang hijrah ke kota Madinah itu di situ. Jadi nanti kita insya Allah bisa tahu, oh ini Masjid Quba, ini Masjid Jumat, ini Masjid Nabawi. Nanti insya Allah, amin Allahumma amin. Ya kalau ada haji umroh kan bisa tiap bulan, haji tunggu setahun sekali itu. Monggo silahkan sama-sama nanti bareng-bareng berangkat umroh, majelis Jumat bersolawat, pakai pesawat charter. Wah, mantap. Yang diantar siapa? Bos Ahas. Amin. Amin. Wa summiyat bidzalikal istima'in nasilaha. Dan kenapa dinamakan dengan hari Jumat? Wa summiyat bidzalika, dan dinamakan dengan itu, artinya dinamakan hari Jumat. Istima'in nasilaha, karena orang-orang kumpul di hari tersebut, makanya disebut dengan hari Jumat. Jadi ini kan agak unik Pak. Hari-hari di dalam hari kita itu kan pakai nama-nama angka. Ahad itu 1, Isnin, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Kamis. Kenapa waktu hari ke 6-nya itu bukan pakai angka 6 di kalender, di nama harinya, tapi pakai nama Jumat. Padahal hari Sabtu itu balik lagi ke angka lagi itu. Jumat aja yang tidak pakai angka itu. Kan unik Pak. Ya memang hari Jumat sebelum Islam itu ada, itu memang namanya tidak pakai urutan angka juga, tapi nama hari Jumat sebelum Islam itu ada adalah hari Al-Arubah. Hari Al-Arubah itu hari seneng-seneng, hari berfoya-foya. Jadi sebelum ada Islam, orang Quraisy, orang Mekah itu hobi waktu hari Jumat itu seneng-seneng Pak. Ya mabuk-mabukan, ya pesta-pesta, ya yang hobi bikin syair, ya syairnya dipamerkan di hari itu. Kalau syairnya itu paling bagus, nanti ditempelkan di dinding Ka'bah. Yang hobi bikin pedang, nanti diadu itu paling tajam pedangnya siapa. Yang hobi sihir, ya nanti juga di situ disaling adu sihir siapa yang paling kuat, macam-macam. Ngumpul semua di situ. Ya di sekeliling Ka'bah itu Pak. Ngumpulnya ya di sekeliling Ka'bah, karena memang
dulu Ka'bah ini banyak dikelilingi oleh berhala. Itu ngumpul di situ. Al-Arubah, orang-orang pada senang-senang di situ. Orang pada foya-foya di situ, ya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Setelah Islam itu hadir, maka hari Al-Arubah itu diganti dengan hari Jumat, karena mengumpulnya orang pada hari itu untuk ibadah sholat Jumat. Ini juga agak unik kita ini, Pak. Kita orang Islam itu kan ibadahnya ngumpulnya hari Jumat. Itu kenapa di pesantren-pesantren kebanyakan liburnya hari Jumat, karena memang ibadahnya hari Jumat. Lah kalau orang Eropa di Vatikan sana yang menjadi pusatnya itu kan ibadahnya hari Minggu, makanya orang Eropa itu liburnya hari Minggu karena ibadahnya Minggu, Pak Tarno. Nah kita ini unik, ibadahnya hari Jumat, liburnya hari Minggu. Dapat semuanya. Ibadahnya Jumatan, tapi liburnya mingguan. Lah itu kan kita juga harus tahu kenapa kok minggu libur. Ya sebenarnya sejarahnya dari Eropa sana, Pak. Orang Eropa sana nggak kenal itu Jumatan, mereka kenalnya ya minggu itu ibadah. Makanya mereka off, mereka liburnya minggu. Lah kalau orang Islam ibadahnya hari Jumat, ya seharusnya liburnya hari Jumat. Makanya sampai sekarang di pondok-pondok pesantren itu yang minggu tetap sekolah, tetap ngaji, kalau Jumat itu libur itu, karena memang ibadah itu hari Jumat, ibadah kita. Au li'anna adamat tama'a fiha ma'a hawa'i fil Muzdalifah. Atau alasan kedua kenapa hari tersebut dinamakan hari Jumat, karena pada hari tersebut ngumpulnya Kanjeng Nabi Adam dan Mbah Siti Hawa itu di Muzdalifah. Ngumpulnya Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa di Muzdalifah itu hari Jumat. Makanya sampai sekarang orang haji itu ngumpul mabit namanya malam hari itu di Muzdalifah. Orang haji itu ngumpul itu malamnya di Muzdalifah sebelum besok melanjutkan perjalanan untuk lempar jumroh ke Mina. Itu malamnya ngumpul dulu di Muzdalifah, nama tempatnya Muzdalifah. Ngumpul itu di jamak sholat maghrib sama isyaknya, kemudian disuruh nyari batu kerikil minimal 70. Kalau sekarang nggak nyari lagi, beli. Sekarang beli. Sekarang di sana beli batu kerikil. Kalau dulu ya syariatnya maksudnya pokoknya nyari batu kerikil minimal 70. Sekarang nggak usah nyari, sekarang beli. Suruh zikir, perbanyak istighfar, istirahat di situ karena besok akan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk lempar jumroh. Nah, makanya sampai sekarang orang haji itu ngumpul di Mina malam hari. Dulu sebelumnya Kanjeng Nabi Adam dan Mbah Siti Hawa itu ngumpulnya di Muzdalifah. Mohon maaf bukan Mina tadi, di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Anak Kanjeng Nabi itu ngumpul dengan Mbah Siti Hawa di Muzdalifah pada hari Jumat. Hanya sampai sekarang sejarahnya masih terasa dengan dilanjutkan prosesi ibadah haji, orang-orang ngumpul malam hari di Muzdalifah. Bapak Ibu rahimakumullah, falidalika sumiyat jam'an, maka dengan itulah disebut dengan ngumpul. Nah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang pengertian awalan muqaddimah tentang penjelasan syariat sholat Jumat, sebelum nanti ada pembahasan-pembahasan yang sangat rumit di dalam
syariat sholat Jumat. Nanti termasuk pengurus masjid kayak Pak Firdaus, kayak Ustadz Aib Saifullah, Masjid Aceh Mufakat, Masjid Ashabul Jannah. Apakah itu sudah boleh mendirikan sholat Jumat atau belum? Nah, nanti ada pembahasan yang cukup rumit di sini. Nah, nanti tapi disimpan dulu. Ya. Jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.